Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani, NIM 2020-51038. Dengan mata kuliah Kimia Analisis Kuantitatif, saya akan menjelaskan tentang natrium hidroksida. Natrium hidroksida juga dikenal sebagai lindi atau IE dan soda kaustik atau soda api. Suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium Na+ dan anion hidroksida OH. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan, biasa dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembaban dan karbon dioksida dari udara. Senyawa ini membentuk hidrat dengan rumus NaOH NH2O. Natrium hidroksida digunakan di banyak industri dalam pembuatan pulp dan kertas tekstil, air minum, sabun, dan deterjen, dan sebagai pembersih saluran. Sifat fisika pada natrium hidroksida yaitu natrium hidroksida murni adalah padatan kristal tidak berwarna yang meleleh pada suhu 318 Celcius atau 604 Fahrenheit tanpa terurai, dan dengan titik didih pada suhu 1388 Celcius atau 2530 Fahrenheit. Senyawa ini dengan larut dalam air dengan kelarutan yang rendah dalam pelarut polar seperti etanol dan metanol. NaOH tidak larut dalam ether dan pelarut nonpolar lainnya. Pelarutan natrium hidroksida padat dalam air merupakan reaksi yang sangat eksotermis, sehingga mampu menghasilkan sejumlah besar panas ke lingkungan dan mengancam keselamatan melalui potensi paparan melalui percikan. Larutan yang dihasilkan umumnya tidak berwarna dan tidak berbau, layaknya larutan alkali lainnya. Senyawa ini terasa licin bila mengalami kontak dengan kulit akibat proses saponifikasi yang terjadi antara NaOH dan minyak alami pada kulit. Sifat kimia pada natrium hidroksida yaitu reaksi dengan asam. Natrium dihidroksida bereaksi dengan asam protik menghasilkan air dan garam yang sesuai. Misalnya ketika natrium hidroksida bereaksi dengan asam klorida, natrium klorida akan terbentuk, yaitu contohnya ada OH atau Aq plus H plus buka Aq sama dengan H2O1. Secara umum, reaksi netralisasi diwakili oleh satu persamaan ionik bersih sederhana. Di sini di bawah di contohnya yaitu ada NaOH buka kurung Aq plus HCl Aq atau NaCl Aq plus H2O1. Jenis reaksi ini dengan asam kuat melepaskan panas dan karenanya disebut eksotermis. Reaksi asam basa seperti itu juga dapat digunakan untuk titrasi, namun natrium hidroksida tidak digunakan sebagai standar primer karena sifatnya yang higroskopis dan mudah menyerap karbon dioksida dari udara. Sifat kimia pada natrium hidroksida yaitu reaksi dengan asam. Natrium dihidroksida bereaksi dengan asam protik menghasilkan air dan garam yang sesuai. Misalnya ketika natrium hidroksida bereaksi dengan asam klorida, natrium klorida akan terbentuk, yaitu contohnya ada OH atau Aq plus H plus buka Aq sama dengan H2O1. Secara umum, reaksi netralisasi diwakili oleh satu persamaan ionik bersih sederhana. Di sini di bawah di contohnya yaitu ada NaOH buka kurung Aq plus HCl Aq atau NaCl Aq plus H2O1. Jenis reaksi ini dengan asam kuat melepaskan panas dan karenanya disebut eksotermis. Reaksi asam basa seperti itu juga dapat digunakan untuk titrasi, namun natrium hidroksida tidak digunakan sebagai standar primer karena sifatnya yang higroskopis
dan mudah menyerap karbon dioksida dari udara. Lalu reaksi dengan oksida asam. Natrium hidroksida juga bereaksi dengan oksida asam seperti sulfur dioksida. Reaksi semacam itu sering digunakan untuk menggaruk gas asam yang berbahaya seperti SO2 dan H2S yang diproduksi dalam pembakaran batu bara dan karenanya mencegah pelepasannya ke atmosfer. Contohnya yaitu ada 2NaOH plus SO2, Na2, SO3 plus H2O. Reaksi dengan logam dan oksida. Kaca bereaksi perlahan dengan larutan natrium hidroksida yang encer pada suhu kamar untuk membentuk silikat yang larut. Sambungan kaca dan keran gelas yang terpapar natrium hidroksida memiliki kecenderungan untuk membeku. Labu laboratorium dan reaktor kimia yang berlapis kaca dapat rusak apabila terpapar natrium hidroksida dalam jangka panjang. Natrium hidroksida tidak bereaksi besi pada suhu kamar karena besi tidak memiliki sifat amfoter, yaitu ia hanya larut dalam asam dan tidak dalam basa. Di sini ada contoh reaksi natrium hidroksida cair dan serbuk besi, yaitu ada 4Fe plus 6NaOH, lalu 2Fe 2O3 plus 6Na plus 3H2. Saponifikasi. Natrium hidroksida dapat digunakan untuk hidrolisis ester yang digerakkan oleh basa, seperti dalam saponifikasi amida dan alkil halida. Namun, kelarutan natrium hidroksida yang terbatas dalam pelarut organik menunjukkan bahwa kalium hidroksida atau KOH yang mudah larut dalam pelarut ini yang lebih disukai. Natrium hidroksida diproduksi dengan mereaksikan natrium karbonat dengan kalsium hidroksida. Dalam suatu reaksi metatesis atau natrium hidroksida dapat larut sedangkan kalsium karbonat tidak. Proses ini disebut kaustisasi, yaitu contohnya ada CaOH2 Aq plus Na2CO3S, lalu CaCO3 2NaOH Aq. Natrium hidroksida juga diproduksi dengan menggabungkan logam natrium murni dengan air. Produk sampingannya yaitu ada gas hidrogen dan panas yang seringkali juga menghasilkan nyala api. Di bawah juga ada contohnya yaitu 2Na plus 2H2O dan 2NaOH plus H2. Kegunaannya natrium hidroksida yaitu basa kuat yang populer digunakan dalam industri. Natrium hidroksida digunakan dalam pembuatan garam natrium dan deterjen, pengaturan pH, dan sintesis organik secara massal. Senyawa ini paling sering digunakan dalam larutan berairnya, karena senyawa ini dalam bentuk larutannya lebih murah dan lebih mudah ditangani. Lalu di sini ada referensi dari natrium hidroksida. Sekian presentasi video dari Cindy Septiani. Terima kasih.